Selamat pagi Pak Panji, perkenalkan kami dari kelompok 13 sekarang akan mempresentasikan mengenai tugas besar dari mata kuliah MS 4101 yaitu aspek berkelanjutan dalam teknik mesin yang berjudulkan Analisis Commuting Emission Transportasi Roda 2 Mahasiswa di Kampus ITB Ganesha. Kelompok 13 sendiri terdiri dari saya, Aldunata Harjono, dengan NIM 131-21210. Lalu terdapat Muhammad Farel Asidiki 131-22038. Lalu Niko Andreas 131-22132. Dan terakhir terdapat Rafael Albert Renato Panjaitan dengan NIM 131-22146. Baik, sekarang saya akan jelaskan mengenai latar belakang dari permasalahan ini. Seperti yang kita ketahui bahwa gas rumah kaca sendiri menimbulkan banyak sekali masalah di bumi ini. Dan isu yang kita hadapi sekarang adalah mengenai perubahan iklim, di mana temperatur permukaan bumi ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan salah satu penyebabnya yang sudah dipastikan adalah gas rumah kaca yang terus menumpuk di atmosfer. Dapat dilihat juga bahwa transportasi ternyata merupakan faktor kedua terbesar dalam gas emisi rumah kaca setelah sektor energi. Dan dari tahun 1990 hingga 2021, gas rumah kaca ini terus meningkat. Selain itu, transportasi juga mengeluarkan emisi berupa gas CO2 atau gas karbon dioksida, dan dapat kita lihat dari visual di sebelah kanan, gas karbon dioksida ini menimbulkan banyak sekali gangguan kesehatan apabila persentase dalam udara ini meningkat. Gejala kesehatan yang dapat ditimbulkan adalah pusing, lalu kekurangan nafas, lalu juga peningkatan detak jantung, dan banyak lainnya. Di Indonesia sendiri, penyebab utama penyakit saluran pernapasan seperti asma dan ispa ini disebabkan oleh gas karbon dioksida oleh kendaraan. Oleh karena itu, tujuan serta batasan masa dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Tujuan kami adalah kami ingin mengidentifikasi serta mengkuantifikasi pola perjalanan commuting mahasiswa ITB di kampus Ganesha. Selain itu, kami juga ingin menghitung total estimasi dari emisi karbon atau gas CO2 yang dihasilkan dari aktivitas commuting ini. Ketiga, kami juga ingin membandingkan jejak karbon dari kondisi saat ini dengan skenario hipotesis yang kami buat, yaitu penyediaan transportasi umum oleh ITB untuk commuting mahasiswanya. Namun, dalam penelitian terdapat batasan yang perlu kita akui. Pertama, penelitian ini hanya fokus kepada mahasiswa ITB khusus di kampus Ganesha. Lalu kedua, parameter emisi yang dihitung hanya difokuskan kepada gas CO2. Yang ketiga, analisis transportasi umum yang kami siapkan tidak mencakupi kelayakan operasional, teknis, maupun finansial. Keempat, penelitian hanya memperhitungkan emisi saat commuting, sehingga kami tidak memperhitungkan apabila mahasiswa ingin pergi makan, pergi bermain, ataupun yang lainnya. Sebelum melakukan penelitian, terdapat beberapa studi yang perlu dilakukan. Pertama adalah mengenai gas emisi kendaraan bermotor. Terdapat 5 gas yang cukup umum. Pertama adalah gas karbon dioksida. Ini merupakan produk utama dari pembakaran bahan bakar serta kontributor terbesar dalam pemanasan global. Gas karbon dioksida ini umum untuk muncul di lingkungan, namun apabila jumlahnya terlalu banyak dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu kedua, terdapat gas karbon monoksida, gas beracun yang tidak berbau dan tidak berwarna. Gas ini jarang diketahui dan dapat menyebabkan banyak penyakit seperti pusing, sakit kepala, dan yang paling parah hingga kematian. Ketiga, terdapat hidrokarbon, yaitu sisa bahan bakar yang tidak terbakar. Hidrokarbon ini pun dapat berkontribusi buruk pada lingkungan karena dapat membentuk ozon troposferik atau smog dan bersifat karsinogenik. Keempat, terdapat gas nitrogen oksida atau NOx. Gas tersebut terbentuk ketika nitrogen dan oksigen ini bereaksi pada suhu dan tekanan tinggi. Dampak NOx sendiri pada lingkungan adalah hujan asam, kabut asap, serta gangguan pernapasan.
Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah partikulat PM2,5. Karena partikel padat dan cair ini berukuran sangat kecil, partikel ini dapat dengan mudah terhirup dan dapat mengganggu kesehatan kita dari dalam. Setelah itu, eh, kami pun harus mengetahui mengenai research octane number atau RON. RON ini merupakan kemampuan bahan bakar untuk menahan kompresi di dalam mesin tanpa mengalami detonasi. Kami ingin membandingkan juga apabila kendaraan yang digunakan itu menggunakan RON 90 serta RON 92. Apakah penggunaan RON 92 ini lebih baik dibandingkan RON 90 atau tidak? Untuk perbedaannya sendiri, ternyata RON 90 ini lebih rentan terhadap knocking karena semakin rendah RON-nya, maka bahan bakar akan lebih mudah terdetonasi di dalam mesin. Sedangkan RON 92 karena RON-nya lebih tinggi, bahan bakar ini lebih tahan panas dan lebih tahan knocking. Lalu untuk RON 90, emisi CO serta NOx serta HC ini akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan RON 92 yang dianggap pembakarannya jauh lebih efisien dan lebih bersih. Yang ketiga, zat aditif pada RON 90 ini lebih sedikit dibandingkan dengan RON 92 atau Pertamax. Di Pertamax itu sendiri, zat aditifnya zat aditif yang ada adalah anti karat, anti knocking, dan lain-lain. Sehingga untuk RON 90 sendiri diperuntukkan untuk kompresi mesin 9:1 hingga 10:1, sedangkan RON 92 diperuntukkan untuk kompresi mesin lebih dari 10:1. Untuk metodologi dari penelitian yang kami pakai, pertama kami akan mulai dengan studi literatur untuk melihat latar belakang masalah, perumusan masalah, dan juga mendefinisikan skop dari masalah kami. Kemudian juga melakukan beberapa kajian terhadap gas emisi pembakaran dari kendaraan bermotor, persebaran metode transportasi yang diminati mahasiswa ITB, dan semacamnya. Kemudian kami lanjut pada penyusunan kuesioner, di mana kami menanyakan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan beberapa data yang kami perlukan, seperti pilihan transportasi yang lebih diminati oleh mahasiswa ITB Kampus Ganesha, frekuensi pulang pergi dari kampus ke tempat tinggal, kemudian jarak tempuh dari tempat tinggal ke kampus, konsumsi bahan bakar, dan juga minat akan solusi yang ditawarkan. Kemudian kuesioner akan dibagikan dan kami juga tidak lupa untuk mencari beberapa data pendukung untuk perhitungan kami, seperti jumlah mahasiswa ITB Ganesha, persentase mahasiswa ITB Ganesha yang menggunakan motor. Dan semua data itu akan kami olah untuk melakukan analisis emisi. Dan kami akan memperoleh emisi per mahasiswa per harinya dan juga emisi total dari semua mahasiswa ITB Ganesha. Kemudian kami melakukan analisis potensi dari solusi yang ditawarkan. Kami peroleh minat mahasiswa untuk beralih ke solusi tersebut dan juga potensi pengurangan emisi setelah implementasi solusi tersebut. Bagaimana cara kami menghitung emisi total dari mahasiswa kampus Ganesha? Pertama, penting sekali untuk menghitung emisi per mahasiswa per harinya. Jadi jarak dari tempat tinggal ke kampus dalam kilometer dikalikan dengan frekuensi pulang pergi dalam waktu seminggu dibagi dengan konsumsi bahan bakar dalam kilometer per liter dan dikalikan dengan emisi dari bahan bakar tersebut dalam satuan CO2 per liter dan dibagi dengan 7 hari. Nah, setelah itu untuk mencerminkan emisi total dari semua mahasiswa, kami bagi dengan jumlah responden kuesioner dan dikalikan dengan persentase mahasiswa yang menggunakan motor pribadi ataupun ojek online ke kampus dan dikalikan dengan mahasiswa ITB Ganesha secara keseluruhan. Sedangkan untuk menghitung pengurangan emisi yang disebabkan oleh implementasi solusi, kami mencari tahu persentase peminat akan solusi yang ditawarkan dan kami kalikan dengan jumlah mahasiswa ITB Kampus Ganesha dan kami kalikan lagi dengan emisi per mahasiswa per harinya yang sudah kami peroleh dari perhitungan sebelumnya. Saya akan menjelaskan mengenai
analisis data yang kami lakukan dari hasil kuesioner kami. Jadi berdasarkan kuesioner yang kami lakukan, kami mendapati bahwa konsumsi bahan bakar mingguan mahasiswa ITB itu sekitar 0,97 liter. Kemudian dari data bahan bakar ini kami dapat menghitung emisi total yang dikeluarkan dari aktivitas perjalanan mahasiswa ITB ke kampus, yaitu sekitar 2,44 kg CO2 per minggu atau 0,35 kg CO2 per harinya. Nah, jika diasumsikan mahasiswa ITB sebanyak 15.000 orang, maka emisi total yang dihasilkan oleh seluruh mahasiswa ITB sekitar 5,24 ton CO2 per hari. Kemudian kami juga menawarkan solusi, yaitu untuk transisi ke transportasi umum. Dari responden yang kami lakukan, ada 14 orang dari 53 responden yang berminat untuk melakukan transisi tersebut. Namun sekitar 25 orang menyatakan minat hanya sebagian. Sisanya menyatakan tidak berminat untuk transisi. Nah, dari data tersebut, kami dapat menganalisis kira-kira potensi berapa banyak emisi yang dapat dikurangi dari adanya minat tersebut. Nah, kami mendapati sekitar 2,62 ton CO2 per harinya dapat dikurangi, atau sekitar 50% penurunan dari jumlah emisi sebelumnya. Meskipun begitu, ada beberapa yang perlu digarisbawahi mengenai validitas data yang kami kumpulkan. Yaitu yang pertama dari jumlah sampel, yang kami kumpulkan ada sekitar 53 responden. Sedangkan menurut metode Slovin untuk mahasiswa ITB yang berjumlah 15 orang, jika ingin mendapatkan error standar sebesar 5%, maka dibutuhkan minimal 390 sampel. Sedangkan dengan jumlah sampel yang 53 ini, nilai errornya adalah sebesar 14%, yaitu cukup besar. Kemudian untuk penelitian yang kami lakukan sendiri, itu hanya berfokus ke kendaraan roda dua, baik ojek online maupun motor pribadi. Nah, kami memilih itu karena dirasa cukup representatif dengan persentase sekitar 72,7% mahasiswa ITB menggunakan kendaraan roda dua. Meskipun begitu, tentu saja hal ini menyebabkan bahwa kami tidak mendapatkan keseluruhan data dari aktivitas transportasi mahasiswa ITB, seperti yang menggunakan mobil ataupun berjalan kaki. Jadi, hal tersebut dapat mempengaruhi validitas data yang kami kumpulkan. Kemudian ada asumsi tambahan. Dalam perhitungan kami menggunakan beberapa asumsi, yaitu kendaraan dari ojek online kami asumsikan sebagai Honda Beat, dan ada beberapa motor yang kami asumsikan penggunaan bahan bakarnya. Jadi asumsi-asumsi tersebut dapat membuat nilai data yang kami kumpulkan itu menjadi kurang valid. Setelah menganalisis emisi dari aktivitas komuting, kami mengusulkan sebuah solusi berupa penyediaan angkutan umum listrik khusus untuk mahasiswa ITB. Konsepnya sederhana, sistem angkutan ini akan memiliki rute yang melewati area-area tempat tinggal mayoritas mahasiswa, sehingga dapat berfungsi sebagai antar jemput dari dan ke kampus. Kandidat kendaraan yang kami identifikasikan sangat berpotensial adalah model DFSK Gelora E. Seperti yang bisa kita lihat, kendaraan ini sudah terbukti handal karena sudah digunakan sebagai angkutan umum di kota-kota lain, seperti di Armada Jaklingko di Jakarta dan feeder untuk LRT di Palembang. Jadi penggunaan kendaraan sejenis ini untuk skala institusi seperti ITB sangat mungkin untuk diwujudkan. Tentu saja sebuah solusi hanya akan efektif jika ada minat dari penggunanya. Oleh karena itu, kami juga melakukan survei untuk mengukur ketertarikan mahasiswa untuk beralih ke angkutan umum yang kami usulkan ini. Dan ternyata hasilnya sangat menjanjikan. Berdasarkan survei kami, hanya sekitar 26,4% responden yang menyatakan tidak akan beralih sama sekali. Sebanyak 47,2% menyatakan minat untuk transisi sebagian saja, dan 26,4% sisanya bahkan bersedia untuk transisi sepenuhnya.
menunjukkan bahwa lebih dari 73% mahasiswa ITB terbuka dengan solusi ini. Untuk mengkuantifikasi dampaknya atau berapa pengaruh solusi ini, kami menghitung total jarak tempuh mingguan dengan motor oleh mahasiswa ITB, yaitu sekitar 391.000 km. Dan dari presentasi minat sebelumnya, kami juga mengestimasikan bahwa total jarak tempuh yang dapat dialihkan dari motor ke angkutan umum adalah sekitar setengahnya, atau dari angka ini 195.588 km per kilometer per minggu. Lalu kita juga perlu tahu berapa emisi CO2 yang dihasilkan oleh mobil listrik solusi kita ini. Untuk menghitung emisi dari mobil listrik, kita perlu tahu dahulu emisi dari pembangkit listriknya. Mengutip Direktur Utama PLN pada tahun 2022 disebutkan bahwa untuk menghasilkan 1 kWh listrik akan dilepaskan sekitar 1,18 kg CO2. Kemudian konsumsi energi model mobil listrik yang kita pilih ini, yaitu DFSK Gelora E, berdasarkan datasheetnya memiliki konsumsi energi sekitar 14,5 kWh untuk 100 km, atau per kWh-nya itu setara dengan 66,9 km per kWh. Nah, jika rute yang kita ambil optimal, dapat diasumsikan satu unit angkutan ini dapat menampung 12 mahasiswa, sehingga emisi per kilometer per mahasiswanya dapat kita hitung, yaitu sekitar 0,014 kg CO2 per kilometer per mahasiswa. Nah, jelas-jelas emisi ini jauh lebih rendah dibandingkan emisi dari penggunaan motor pribadi. Sekarang kita sampai pada bagian paling penting, yaitu perbandingan total emisinya atau efektivitasnya dari solusi ini. Pertama, emisi dari pengguna motor per mahasiswa adalah 0,06 kg CO2 per kilometer per mahasiswa. Hasil ini didapatkan dari survei yang kami lakukan sebelumnya tadi. Sementara itu, emisi dari angkutan umum elektrik yang kami usulkan, yang barusan dihitung, hanya 0,014 kg CO2 per kilometer per mahasiswa. Terlihat ini adalah selisih emisi yang lumayan signifikan. Jadi kita kalikan selisih emisi ini, yaitu 0,066 dikurang 0,014, yaitu 0,052, dengan total jarak yang dapat ditransisikan atau sekitar 195.000 km per minggu. Nah, dapatlah potensi pengurangan emisi sebesar 9.964 kg CO2 per minggu, atau hampir 10 ton CO2 setiap minggunya. Atau dengan data emisi pengguna motor yang didapat dan dengan data bahwa 72,6% mahasiswa menggunakan motor termasuk ojol, maka angka itu setara dengan 40% emisi pengguna motor yang berkurang. Nah, ini menurut kami adalah sebuah penurunan yang sangat signifikan dan menunjukkan betapa efektifnya solusi yang kami tawarkan ini. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah memperhatikan.